Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk mempelajari materi kita selanjutnya, yaitu bab tentang mim sukun ya. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mim sukun ya, hukum mim sukun. Hukum mim sukun ya. Kita mempelajari hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama ikhfa safawi. Yang kedua idgham mislain. Yang ketiga idhar syafawi. Jadi bisa diikuti ya. Hukum mim sukun ada tiga. Yang pertama ikhfa safawi, yang kedua idgham mislain, yang ketiga idhar safawi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita bahas tentang ikhfa safawi ya. Ikhfa safawi. Menurut bahasa makna ikhfa adalah satar, artinya menyembunyikan. Sedangkan arti syafawi adalah bibir. Adapun menurut istilah ya, ikhfa syafawi adalah mengucapkan mim sukun ya, mengucapkan mim sukun antara sifat idhar dan idgham dengan memperhatikan gunnah dan tidak mentasdidkannya apabila datang setelahnya huruf ba. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, hurufnya ada berapa? Huruf mim sukun yang pertama dari definisi ikhfa safawi adalah ba. Ya, hukumnya apabila bertemu dengan huruf ba. Nah, hurufnya huruf ba. Jadi bila mana ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan ikhfa safawi. Langsung saja kita ke contoh ya. Kita ke contoh saja biar bisa langsung dipahami ya. Contoh. Wa ma lahum bidzal. Ini contohnya. Wa ma lahum bidzalik lahum. Nah ini ikhfa safawi di sini.
Itu contoh yang pertama. Ada lagi contoh yang lain, misalnya tarmihim bihijaroh. Nah, itu juga sama. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi saya ulangi, hukum mim sukun ada 3. Yang pertama ikhfa safawi, yang kedua idgham mislen, yang ketiga ikhfa safawi. Pengertian ikhfa safawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka mengucapkan mim sukunnya antara sifat idhar dan idgham dengan memperhatikan gunah dan tidak mentasdidkannya apabila datang setelahnya huruf ba. Untuk hukum mim sukun yang kedua adalah idgham mislen. Nah, idgham mislen atau disebut juga dengan idgham mimi, definisinya adalah menurut bahasa idgham adalah memasukkan, sedangkan mislen ia adalah 2 huruf yang serupa. Adapun menurut istilah idgham mislen adalah memasukkan mim sukun pada mim semisal yang berharokat sehingga keduanya menjadi 1 huruf yang bertasdid. Jadi itu definisinya ya. Nah, hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 1. Hurufnya ada 1, yaitu sama, yaitu mim. Jadi mim bertemu dengan mim. Lantas bagaimana contohnya? Nanti dulu kita pelajari dulu sebab penamaannya ya. Jadi sebab penamaan idgham mislen itu sebetulnya nama lengkapnya adalah idgham mislen shoghir ya. Dan sebab penamaannya sebagai berikut. Disebut idgham atau dinamakan idgham itu karena memasukkan mim sukun ke dalam mim yang berharokat. Jadi mim yang selanjutnya itu adalah punya harokat. Sedangkan mislen itu karena mudgham dan mudgham fi 2 huruf yang melebur. Jadi 2 huruf ini menjadi 1 ya. Baik itu karena memiliki kesamaan ya. Baik itu dalam nama ya dan sifatnya, yaitu sama, itu mim kan sama kan. Sedangkan shohir karena apa? Karena huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat, sehingga proses idghamnya tidak panjang. Kaidahnya bagaimana? Kaidahnya adalah apabila ada mim sukun ya, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat, maka ia dibaca idgham mislen. Lalu bagaimana ya sebab terjadinya idgham? Sebab terjadinya idgham adalah tamatsul, yaitu kesamaan 2 huruf dari sisi makhraj dan sifatnya. Jelas ya? Sama ya? Mim sama. Lalu kita ke contoh. Contohnya misalkan wa ma ya, lahum minal wa ma lahum minal loh. Ini contohnya wa ma lahum minal loh. Jadi tidak terlalu panjang ya, malah condong ke tasdid. Jadi langsung lari ke atau fokus kepada huruf mim yang selanjutnya, bukan mim yang ini, tapi mim yang kedua. Jadi seakan-akan tasdid ya, seakan-akan tasdid, maka membunyikannya pun bertasdid. Itu hukum mim sukun yang kedua. Lalu yang ketiga, hukum mim sukun ada izhar syafawi ya. Setelah yang 2 tadi kita bahas, kita membahas yang ketiga, itu izhar syafawi. Bagaimana definisinya? Ya, definisinya menurut bahasa ya, izhar itu kan jelas ya,
sedangkan syafawi adalah bibir. Adapun menurut istilah ya, membaca mim sukun dengan jelas dari makhrajnya tanpa gunnah. Perhatikan. Jadi membaca mim sukun dengan jelas dari makhrajnya tanpa gunnah apabila datang setelahnya salah satu huruf izhar yang berjumlah 26. Tentu ya, selain huruf mim dan ba. Jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan 26 huruf hijaiyah ya. Karena huruf hijaiyah itu kan ada 28. Nah, yang dua kan sudah termasuk ke sini, ba dan mim. Berarti selain mim dan ba atau ba dan mim, ini disebut dengan idhar syafawi. Jumlahnya berapa idhar syafawi? Nah, jumlah idhar syafawi ada 26 huruf. Jelas ya, yang terbagi menjadi dua jenis ya, dua jenis. Yang pertama, pertemuan mim sukun dengan huruf pada dua kata, dan jenis ini ada 8 huruf. Mari kita bahas yang jenis yang pertama. Terbagi ke dalam dua jenis ya. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf. Sedangkan yang kedua ada 18 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, yang kedua ya, penamaannya itu pertemuan mim sukun dengan huruf pada satu kata atau dua kata. Dan jenis ini 18. Nah, sebab penamanya seperti berikut. Idhar karena mim sukun dibaca dengan jelas. Syafawi karena hukum mim keluar dari asyafatan atau dua bibir. Keberadaan idhar syafawi ada pada satu atau dua kata. Kaidahnya, apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah, yaitu huruf yang selain ba dan mim, maka dibaca izhar. Nah, sebab terjadinya izhar ketika mim bertemu dengan 26 huruf izhar syafawi, jauhnya makhraj mim dari sebagian besar makhraj huruf-huruf tersebut. Misalkan mim bertemu dengan huruf to, kan jauh. Mim terus to, nah kan jauh. Beda dengan mim dan ba, jadi masih dalam satu bibir yang sama. Mim ba. Nah, mim ba. Jadi dekat ya, dekat. Beda dengan apalagi kalau misalkan dengan shin ya. Hum syai, nah kan bisa dipahami kan? Jadi itulah perbedaannya, lebih jauh ya. Itu kaidahnya. Jadi kita ulangi ya. Ada 3 hukum mim sukun itu. Yang satu dinamakan ihfa syafawi, yang kedua idgham mislen, yang ketiga izhar syafawi. Huruf ihfa syafawi ada 1, huruf ba, huruf idgham mislen ada 1, huruf mim. Sedangkan izhar syafawi kebalikannya. Jadi kebalikan dari yang 2, otomatis apa? 28 huruf hijaiyah dikurangi yang sudah terpakai ke huruf ihfa syafawi dan idgham, berarti 26. Nah, 26 huruf selain ba dan mim bila bertemu dengan mim mati ya, mim mati bertemu dengan 26 huruf selain mim dan ba, maka disebut dengan izhar syafawi.
Jadi dibaca dengan jelas. Misalkan contoh, ya, contohnya nih, contohnya. Lahum fi, nah kan ini jelas. Atau contoh lain, hum fiha khalidun. Khalidun. Ini mim bertemu dengan huruf fa, kan jauh. Mim itu letaknya di ujung ya, di bibir, sedangkan fa itu kan di luar, keluar. Jadi hum fi. Nah, jelas, mimnya sangat jelas sekali ya. Itu saja ya untuk pembelajaran kita kali ini tentang hukum mim sukun atau mim mati ya. Jadi kita ulas kembali. Hukum mim sukun ada 3, ikhfa syafawi, idgham mislen, dan idhar syafawi. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.